Roh manusia yang tunduk padanya diatur sebijaksana mungkin olehnya, didukung oleh makhluk-makhluk yang setia padanya dengan tugas yang berbeda-beda. Helm kegelapan, ciptaan para Cyclops, menjadi lambang kekuasaannya yang tak dapat terlihat, bersinar dengan kekuatan yang terpendam, terbuat dari logam yang tak dapat diidentifikasi. Setiap kali Hades memakai helmnya, ruang di sekitarnya seakan-akan terserap ke dalam kegelapan. Cerberus adalah anjing berkepala 3 yang dapat menyemburkan api. Ialah yang menjaga pintu Tartarus. Ia juga memiliki kelebihan melacak dan menemukan arwah-arwah yang mencoba untuk keluar dari pintu Tartarus. Selamat datang semuanya di Jemaah Absurdo. Dimana kali ini kita ada yang baru nih di Jemaah Absurdo by the way. Sebelum kita lanjutin ya, kali ini ada karakter baru. Ya, yang yatim nomor 2, ini yatim nomor 1, yatim nomor 2. Saudara kandung aku sendiri. Jadi kayak terlihat yatim, tapi hanya lebih tinggi gitu aja. Dan dia lebih putih. Gua stick. Oke, dimana kali ini Cemausur akan bercerita tentang cerita mitologi, cerita-cerita horor, dan cerita-cerita yang sangat menarik untuk dikupas, termasuk mitologi, sejarah yang ngeri-ngeri aja deh, bukan sejarah penghilangan. Jadi ini sejarah yang benar-benar menarik untuk dikupas bersama teman-teman, seperti mitologi Yunani. Mitologi Indonesia juga memungkinkan karena Indonesia nggak kalah keren dari Yunani. Ini kita akan bercerita tentang Hades. Jadi gimana Hades ini tadi hidup, bagaimana sifat dari Hades, dan apa sih kekuatan Hades ini sampai-sampai dia menjadi karakter yang sulit untuk ditaklukkan dan menjadi trinitas atau 3 dewa paling kuat Yunani kuno gitu ya. 3 dewa. Nah, ini nanti kita bahas tuntas di sini teman-teman, terutama Hadesnya ya. Jadi bagaimana ceritanya? Kita langsung aja ke mode story on. Jadi kali ini kita akan bercerita tentang Dewa Hades, sang Raja Neraka. Dalam zaman yang jauh di masa lampau, ketika langit dan laut masih bersatu dalam keheningan, terciptalah 3 dewa yang sangat kuat dari Rhea dan Titan Kronos. Mereka adalah Zeus, sang pemimpin yang tak terbendung, Poseidon, sang Raja Lautan, dan Hades, sang Raja Neraka. Berawal dari insiden Titanomakhia. Sederhananya, insiden ini adalah peperangan dalam perebutan kekuasaan antara Dewa Titan atau Dewa generasi kedua yang lebih tua ya, dan Olympians, Dewa generasi yang termuda atau generasi ketiga. Insiden tersebut diakhiri dengan kemenangan 3 bersaudara, yakni Hades, Zeus, dan Poseidon. Mereka menggulingkan kekuasaan para Titan yang tiran dan mengukir takdir mereka di puncak Olympus. Dengan membagi kekuasaan, si Zeus mendapatkan kekuasaan langit, sang Poseidon mendapatkan kekuasaan di laut, dan Hades mendapatkan kekuasaan di alam kematian atau alam baka. Ya artinya bapak gue lagi dikuasain sama Hades gitu sekarang. Helm kegelapan, ciptaan para Cyclops, menjadi lambang kekuasaannya yang tak dapat terlihat, bersinar dengan kekuatan yang terpendam, terbuat dari logam yang tak dapat diidentifikasi. Setiap kali Hades memakai helmnya, ruang di sekitarnya seakan-akan terserap ke dalam kegelapan. Bayangan yang menyerupai wajah dari roh-roh yang terjebak dalam dunia bawah melintas di permukaan helmnya, menciptakan ilusi bahwa keabadian dan kegelapan tunduk dalam kehendak sang raja alam bawah, Hades. Meski Hades cenderung sebagai sosok yang dingin dan susah ditaklukkan, ia memiliki dimensi emosional yang jarang terungkap. Di balik helm kegelapan yang melingkupi kepalanya, tersembunyilah tatapan mata yang penuh kebijaksanaan dan keadilan. Ia adalah seorang penguasa yang adil dalam menentukan takdir seseorang yang melintas di sungai Styx. Nah, menurut mitologi Yunani kuno, di alam kematian terdapat 5 sungai. Yang pertama, sungai Acheron, dikenal dengan sungai kesedihan. Roh orang mati harus melewati sungai ini dengan perahu yang didayung oleh Charon untuk sampai di dunia bawah atau alam kematian. Si Charon ini nantinya akan meminta imbalan berupa Opolos yang merupakan koin perak Yunani. Inilah mengapa orang Yunani selalu menyimpan 1 koin perak di mulut jenazahnya. Karena kalau mereka nggak bisa bayar apa yang diminta oleh si Karen ini nanti, mereka bakal menunggu di tepi sungai kesedihan selama ratusan tahun lamanya.
Yang kedua, Sungai Styx. Dikenal sebagai sungai sumpah yang tak terpatahkan. Sungai ini adalah pengikat sumpah dari semua makhluk. Bahkan dewa dan dewi pun takut untuk bersumpah di atas air sungai ini. Karena jika ada yang melanggar sumpahnya ketika ia sudah bersumpah di atas air sungai ini, ia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Jadi sungai ini cocok banget untuk kita suguhkan kepada yang masih main judi sulap saat sidang. Yang ketiga, Sungai Phlegethon, dikenal sebagai sungai aliran api. Sungai ini berhubungan langsung dengan Sungai Styx loh. Yang keempat, Lethe, dikenal sebagai sungai kelalaian, tempat tinggal para roh pahlawan. Orang yang meminum air sungai ini akan menghilangkan semua ingatan di masa lalunya. Jadi cocok banget untuk kalian yang lagi mau bunuh karena masa lalu. Nah, for your information, kalau kamu ingin bereinkarnasi, kamu harus meminum air sungai ini menurut kepercayaan Yunani kuno. Jadi pingin banget gitu dijual di Shopee, terus kita suntekin ke bapak kita yang sudah nggak ada. Bapakku, bukan bapak kita ya. Yang kelima, Cocytus, dikenal sebagai sungai ratapan. Sungai ini tercipta dari air mata penyesalan dari roh yang dulunya jahat. Jadi kalau kamu punya prasangka, air matanya bakal jadi sungai. Nah, dalam alam maut, Hades memerintah alam bawah dengan keadilan tanpa belas kasih. Roh manusia yang tunduk padanya diatur sebijaksana mungkin olehnya, didukung oleh makhluk-makhluk yang setia padanya dengan tugas yang berbeda-beda. Seperti Ascalaphos, sang penjaga kebun terkutuk, Erinyes, sang dewi pembalasan, Minos, Aikos, dan Radamantis, sang tiga hakim alam kematian, Minotios, sang penggembala, Ker, sang dewi kematian, dan Thanatos, sang dewa kematian. Jadi apa sih bedanya Ker dan Thanatos ini? Jadi si Ker ini lebih kejam dan kebalikan dari Thanatos yang membawa kematian dengan kedamaian untuk manusia. Sedangkan Ker haus akan darah dan suka menyiksa jiwa dan tubuh manusia. Di sisi lain, tidak ada yang boleh keluar dari Tartarus atau neraka. Hades akan murka ketika manusia mengingkari takdirnya dalam kematian. Oleh karena itu, Hades mengutus hewan kesayangannya, yaitu Cerberus. Cerberus adalah anjing berkepala 3 yang dapat menyemburkan api. Ialah yang menjaga pintu Tartarus. Ia juga memiliki kelebihan melacak dan menemukan arwah-arwah yang mencoba untuk keluar dari pintu Tartarus. Jadi apa itu Tartarus? Oke, Tartarus adalah suatu tempat di alam kematian yang sangat kelam dan kejam. Biasa kita sebut dengan neraka. Dalam mitologi Romawi, Tartarus adalah tempat di mana orang yang berdosa besar dikurung. Tartarus sendiri dikelilingi oleh sungai Phlegethon dan dinding berlapis 3. Dan juga seekor Hydra dengan 50 rahang hitam bercela dan berdiri di atas gerbang melengkung yang dilapisi adamantin. Di dalamnya terdapat jurang dengan kedalaman 2 kali lipat bumi dengan Olympus yang digunakan untuk mengurung para Titan. Karena Titan itu besar-besar ukurannya. Ada beberapa fakta dari cerita Hades ini. Ya tentunya Hades ini sangat berbeda dengan kedua saudaranya. Ya kita tahu lah, Zeus dan Poseidon ini sangat memiliki banyak istri, punya banyak anak. Yang diemban nggak cuma manusia, nggak cuma dewi, peri, hewan, dan juga monster pun diembat sama mereka. Entah dia kayak serupa cokil ya. Sangat berbeda dengan Hades yang sangat setia dengan pasangannya. Tidak pernah selingkuh, tidak pernah dengan orang lain. Jadi kita bakal bahas videonya di video yang berbeda. Di sisi lain, Hades juga memiliki tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya. Sampai-sampai dia jarang kumpul dengan dewa-dewa lainnya di Olympus karena dia sangat disiplin dengan pekerjaannya sebagai penguasa di neraka. Ia juga memiliki tongkat kerajaan yang dapat berpindah alam dengan satu ketukan antara alam kematian dan alam manusia. Namun meskipun Hades dapat berpindah alam dengan mudah, ia tetap jarang berkumpul dengan dewa lainnya. Dan bisa dibilang Hades ini salah satu dewa yang jarang melakukan banyak drama. Ya jadi gue sering berharap sih kalau gue punya bapak serupa dengan Hades gitu ya. Jadi kayak jadi raja di alam baka anjir, wah siksa lu. Dan begitulah, dalam gemerlap ketidakpastian dan kegelapan, Hades tetap memerintah. Meski tak terlihat, ia tetaplah sangat kuat. Namun, meskipun ia sangat ditakuti, terkhusus oleh mereka yang ada di Yunani kuno, ia adalah penguasa yang mengikuti takdirnya dengan bijaksana dan tanpa celah.
Jadi begitulah cerita dari Hades, teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya kita bisa ngebahas kisah cinta berdarah antara Hades dan Persephone atau insiden di Tanomakhia. Kamu juga bisa komentar di bawah, kira-kira apa sih cerita yang harus kita kulik selanjutnya? Cerita menarik, cerita horor, atau mitologi lainnya? Silahkan komentar, apapun yang kalian mau kita bahas di kedepannya nanti. Jadi terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa bahagia semuanya. Gua Pablo, Gua Nanda. kami pamit dulu. Skr